Hey guys, di video kali ini kita akan merecap atau mengulas kembali salah satu film romantis dari Korea Selatan. Film ini berjudul On Your Wedding Day dan diproduksi pada tahun 2018. Adalah sebuah film yang bisa dibilang sangat cute dan manis karena ceritanya memang sangat romantis ala-ala cinta anak SMA. Sedikit gambaran, film ini akan mengisahkan hubungan percintaan antara Wooyeon dan Sung-hee. Sung-hee merupakan murid baru atau murid pindahan di sekolahnya Wooyeon. Dan karena dia merupakan murid baru yang cantik dan imut, ia langsung menjadi populer di sekolah itu, terutama di kalangan murid-murid cowok. Singkat cerita, Wooyeon ini jatuh cinta kepada Sung-hee yang cuek bebek. Tapi karena banyak siswa nakal di sekolah mereka yang mengejar dan mengganggu Sung-hee, akhirnya Wooyeon dan Sung-hee ini berpacaran, dengan syarat Wooyeon harus melindungi Sung-hee dari para siswa nakal tersebut. Selayaknya kisah cinta pertama dan cinta monyet anak sekolahan, mereka berdua ini manis banget, bikin gemes para penonton. Belum lagi, kelakuan Wooyeon yang tulus dan konyol bisa bikin penonton tertawa sekaligus terharu melihatnya. Pokoknya, film ini memiliki alur cerita yang sangat enak diikuti dengan bumbu-bumbu komedi yang mengingatkan kita pada masa remaja SMA bahkan masa kuliahan. Apalagi kisah cinta monyet atau cinta pertama yang memang sangat manis sekali untuk dilupakan. Oke, sudah cukup basa-basinya, mari langsung saja kita simak alur ceritanya berikut ini. Dengan memperlihatkan Wooyeon yang masih SMA sedang dihukum dan dipukuli pantatnya oleh gurunya karena tidak kapok-kapoknya berkelahi. Kemudian dia terpana melihat gadis cantik yang sedang berjalan ke arahnya. Dia adalah Hwan Sung-hee, murid pindahan dari Jeonju. Ternyata Wooyeon juga murid pindahan saat semester pertama. Dia memberitahu namanya dan menawarkan diri jika Sung-hee butuh bantuan. Seketika Sung-hee menjadi primadona di sekolahnya. Murid pria berlomba-lomba mendapatkan fotonya. Seorang murid bernama Taeki mengajak Sung-hee berteman. Tanpa banyak kata, Sung-hee mengacungkan jari tengahnya. Sung-hee habis buang sampah. Wooyeon mengikutinya diam-diam dan mencoba melepaskan beberapa kertas yang tertempel di punggung Sung-hee. Sung-hee memergokinya. Dia merebut kertas tersebut dan membaca tulisan di sana. Gadis yang Taeki cintai. Sung-hee pun menjadi kesal. Lalu dia menawari Wooyeon untuk melakukan quickie sebagai sesama murid pindahan. Quickie yang dimaksud oleh Sung-hee adalah bolos dari sekolah. Sedangkan Wooyeon mengartikan quickie sebagai hal lain yang berbau mesum. Wooyeon menelan ludah. Keringat mengalir dari dahinya. Berdasarkan bahasa gaul di sana, quickie berarti kegiatan orang dewasa yang dilakukan dengan cepat karena waktu yang terbatas dan tempat yang tidak biasa. Ya, saya rasa kalian paham lah. Aku bingung apa yang dia pikirkan, imanku jangan sampai goyah, kata Wooyeon dalam hati. Wooyeon membantu Sung-hee naik tembok, mereka pun bolos sekolah bersama-sama. Sung-hee pun mengajak makan tteokbokki pedas. Wooyeon tidak henti-hentinya minum karena gugup. Hari pun sudah gelap, Wooyeon keluar dari minimarket sehabis membeli sesuatu. Sung-hee bertanya apa yang Wooyeon belikan. Sung-hee pun curiga, dia merogoh paksa saku celana Wooyeon. Wooyeon berusaha melindungi apa yang ada di sakunya. Tapi Sung-hee berhasil mendapatkannya dan melihat apa yang dibelikan oleh Wooyeon. Wooyeon hanya bisa nyengir kuda karena ketahuan berpikiran kotor. Banyak bahasa gaul untuk mengatakan bolos, misalnya seperti cutting class, playing hooky, atau bunking off dalam bahasa Inggris. Masih menjadi misteri kenapa di Jeonju memakai istilah quickie. Sung-hee menampar Wooyeon. Dasar mesum, kau anggap aku ini apa? Kata Sung-hee. Kenapa kau tidak menggunakan bahasa gaul universal? Jawab Wooyeon, supaya tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini. Sung-hee malah tertawa-tawa. Dasar bodoh, katanya. Di sekolah, Wooyeon berpapasan dengan Sung-hee. Dia menyembunyikan wajahnya karena malu. Sung-hee meledeknya dan mengatakan, tidak ada quickie hari ini. Hentikan, jawab Wooyeon. Besoknya, Sung-hee tidak sengaja melihat Wooyeon berkelahi. Tapi dia berlalu begitu saja karena tidak suka melihat orang berkelahi. Sung-hee berusaha memanjat tembok sekolah dengan 2 kursi yang ditumpuk. Tapi kemudian dia terjatuh. Beruntung, Wooyeon menangkapnya. Mereka pun berakhir di kedai tteokbokki. Kau sangat menyukai tteokbokki ya, kata Wooyeon. Kau juga sangat suka berkelahi, jawab Sung-hee. Saat mereka sedang makan, tiba-tiba muncullah Taeki dan teman-teman gengnya. Wooyeon menyarankan agar Sung-hee mengatakan pada Taeki bahwa mereka berdua berpacaran. Jadi, Taeki tidak akan terus-terusan mengganggu Sung-hee. Kalau Sung-hee bersedia, Wooyeon berjanji tidak akan berkelahi lagi. Taeki datang dengan boneka kelinci di tangannya. Hei orang udik dari Seoul, katanya. Sung-hee menghalangi Taeki yang hendak menyerang Wooyeon. Kami sedang berkencan, bisakah kami makan dengan tenang? Kata Sung-hee.
Taeki pun kaget mendengarnya dan mengancam kalau hidup Wooyeon di sekolah akan menjadi sulit. Wooyeon malah meledeknya dengan berjoget-joget. Keesokan harinya, Wooyeon mengambil makanan di kantin. Gunnam yang merupakan sahabat Wooyeon mengeluh makanannya tidak cocok untuk calon mahasiswa kedokteran sepertinya. Dia kesal melihat Wooyeon yang lebih memilih duduk bersama Sung-hee. Tiba-tiba Taeki melempar susu pada Wooyeon. Wooyeon sih tetap santai dan membantu membersihkan pipi Sung-hee yang terciprat susu. Dia lalu menatap ke belakang dan menatap Taeki dengan tajam. Dia mengambil susu itu lalu meminumnya. "Bukankah aku sangat bisa diandalkan?" kata Wooyeon. Sung-hee pun hanya tersenyum tipis. Scene pun beralih. Wooyeon sedang melindungi Sung-hee dari hujan dengan karton. Mereka mendatangi kedai tteokbokki yang sayangnya sedang tutup. Lalu mereka berteduh di sebuah toko. "Kau akan mengambil jurusan apa?" tanya Wooyeon. Sung-hee pun menjawab tidak tahu. Lalu dia bertanya balik, "Kenapa Wooyeon tidak pernah belajar?" "Berhenti membuang-buang waktumu," kata Sung-hee. "Aku akan hidup 80 tahun, jadi apa salahnya bersenang-senang 2-3 tahun? Kau akan kesulitan karena menyanyiakan waktu 2-3 tahunmu itu. Tetaplah bersenang-senang, tapi jangan lupa belajar," kata Sung-hee. Sung-hee melihat guru mereka datang membawa tongkat. Mereka langsung kabur. Wooyeon menggenggam tangan Sung-hee. Guru mereka terus mengejar. Wooyeon dan Sung-hee bersembunyi di sebuah ruangan yang sempit. Napas Wooyeon naik turun karena berdiri sangat dekat dengan Sung-hee. Dia bisa bernapas lega saat gurunya pergi. Wooyeon mengajak Sung-hee ke rumahnya untuk mengeringkan bajunya. Sung-hee melihat koleksi buku-buku Wooyeon yang ternyata lumayan banyak. Wooyeon pun bertanya kapan ulang tahun Sung-hee. "Tepat hari ibu tanggal 5 Mei, tapi tidak pernah dirayakan," kata Sung-hee. "Keren, ulang tahunku saat tahun baru," jawab Wooyeon. Kemudian Wooyeon mengantar Sung-hee pulang dengan sepeda. Di jalan, Sung-hee terus saja meledek Wooyeon, sampai Wooyeon kesal dan mengerem mendadak hingga Sung-hee terpaksa turun. Sung-hee tertawa. Dia lalu menyanyikan sebuah lagu. Dia bilang itu lagu favoritnya saat sedih. Wooyeon terpana dibuatnya. Sung-hee pamit pulang tanpa mau diantar sampai rumah. Wooyeon langsung menggantikan kode ponselnya dengan tanggal ulang tahun Sung-hee. Saking senangnya, dia melompat ke kasur dan kaget saat menemukan Gunnam sahabatnya ada di sana. Di kantin, Taeki menantang berkelahi. Wooyeon menawarkan untuk berdamai saja karena dia sudah berjanji kepada Sung-hee untuk tidak pernah berkelahi lagi. Tapi Taeki tidak mau. Dia memukuli Wooyeon. Wooyeon diam tanpa melawan dan Sung-hee melihatnya. Teman-temannya di sekitar pun juga heran kenapa Wooyeon tidak membalasnya sama sekali. Tidak seperti biasanya. Wooyeon dan Sung-hee pun makan di sebuah kedai. "Aku membuatmu terkesan kan karena menepati janjiku," kata Wooyeon. Sung-hee tersenyum tipis. Hari pun sudah malam. Mereka berdua berjalan pulang. Tiba-tiba ada sebuah mobil box melintas. Sung-hee kaget melihatnya dan refleks membalikkan badannya. Dia terlihat ketakutan. Wooyeon pun khawatir dan bertanya kenapa, tapi tidak dijawab oleh Sung-hee. Besoknya, Sung-hee tidak mau makan dan terus diam saat ditanya. Wooyeon sampai kesal dibuatnya. Saat sedang mengikuti kelas malam, tiba-tiba terdengar musik dari speaker sekolah. Ternyata, Wooyeon yang menyanyikan lagu favorit Sung-hee untuk menghiburnya, diiringi beberapa siswa lainnya yang memainkan musiknya. Akhirnya, Sung-hee tersenyum lagi dan ikut bernyanyi. Semua guru pun panik mendengar musik itu dan bergegas ke ruangannya. Tetapi para siswa sudah mempersiapkannya dengan baik. Mereka mengunci pintu dengan hati-hati agar Wooyeon dapat melanjutkan penampilannya untuk Sung-hee. Dan usahanya pun berhasil saat Sung-hee mulai merasa baikan setelah mendengarkan lagunya. Wooyeon dan Sung-hee menghabiskan waktu di pantai. Wooyeon memberikan hadiah kepada Sung-hee yaitu pemutar MP3 baru dan mengatakan bahwa alat itu dapat menampung hingga 60 lagu. Sung-hee juga memiliki hadiah untuk Wooyeon. Dia menggambarkan pasangan yang berciuman di telapak tangannya dan mencium Wooyeon sesudahnya. Sepertinya cinta Wooyeon pun telah terbalaskan dan tidak bertepuk sebelah tangan. Di sekolah, Wooyeon lebih bersemangat lebih dari sebelumnya. Namun, dia menjadi khawatir ketika Sung-hee tidak muncul di sekolah keesokan harinya atau mungkin selamanya. Suatu malam, saat sedang berjalan-jalan, dia menemukan sekelompok orang berkerumun di depan toko salon. Ketika dia mendekati toko itu, Wooyeon akhirnya mengerti mengapa Sung-hee tidak bersekolah. Dia menemukannya sedang membersihkan pecahan kaca dari toko, sementara ayahnya terbaring mabuk di dekatnya. Sung-hee berteriak kepada Wooyeon untuk menyuruhnya pergi. Beberapa hari kemudian,
Sung Hee pun menghubungi Woo-yeon melalui telepon dan mengucapkan selamat tinggal dengannya. Dia menceritakan bahwa dia dan ibunya telah melarikan diri dari ayahnya yang berbahaya. Tetapi ayahnya dengan cepat menemukan mereka lagi di lingkungan itu. Mereka akan melarikan diri lagi dengan harapan ayahnya tidak akan dapat menemukan mereka. Kemudian dia pun naik bus melakukan perjalanan bersama ibunya. Mereka pun meninggalkan kota itu. Perpisahan yang tidak disangka-sangka. Inilah yang disebut dengan istilah ditinggal lagi sayang-sayangnya. Baru mau jadian malah harus berpisah. Woo-yeon yang cinta mati dengan Sung Hee tentunya hancur berkeping-keping dan tidak semangat lagi. Bahkan setelah lulus sekolah, dia malah jadi penjual ayam goreng. Karena menurutnya, dia tidak pintar dalam pelajaran, jadi dia tidak perlu kuliah. Tapi hal itu pun berubah ketika temannya tidak sengaja membawa brosur Universitas Seoul dan Woo-yeon melihat ada sosok Sung Hee di brosur tersebut. Jadilah Woo-yeon bangkit lagi dan semangat sekali belajar agar bisa diterima di universitas yang sama dengan Sung Hee. Orang tuanya pun tidak percaya bahwa putra mereka ingin kuliah, tetapi mereka tidak menghentikannya. Orang tua dan sahabatnya membantunya dan memberinya dukungan. Woo-yeon pun belajar mati-matian sampai kakinya diikat segala biar tidak lari dari kamar. Semua kerja kerasnya akhirnya terbayarkan saat Woo-yeon diterima di Universitas Hankuk, yaitu kampus yang sama dengan Sung Hee. Woo-yeon tidak punya rencana lain selain menemukan Sung Hee ketika dia tiba di kampus tersebut. Dia melihat sekeliling toko kue beras, berharap Sung Hee ada di salah satu tempat itu. Meskipun Woo-yeon tidak beruntung menemukan Sung Hee di stand kue beras, dia akhirnya menemukannya di dekat itu. Sung Hee pun kaget melihat Woo-yeon di depannya. Tanpa pikir panjang, Sung Hee pun langsung berlari ke arah Woo-yeon dan mereka pun saling berpelukan untuk melepas rindu. Tapi jalan tidak selancar yang diharapkan. Ternyata Sung Hee sudah punya pacar yang merupakan mahasiswa senior di kampus tersebut. Woo-yeon pun pura-pura baik-baik saja mendengar hal itu, tapi sebenarnya hatinya hancur berkeping-keping. Dia tidak semangat lagi untuk melanjutkan kuliah karena satu-satunya tujuannya selama ini sudah tidak mungkin lagi dia dapatkan. Satu-satunya alasannya berjuang untuk kuliah adalah karena ingin mengejar cinta pertamanya itu, yaitu Sung Hee. Namun sekarang pupus sudah harapannya. Namun sahabatnya menyemangatinya. Sahabatnya mengatakan bahwa dia masih ada harapan untuk mendapatkan Sung Hee dengan cara bersaing dengan pacarnya Sung Hee. Sesuai pepatah, sebelum janur kuning melengkung, masih ada harapan untuk semuanya. Di kehidupan mereka sebagai mahasiswa, kita bisa melihat mereka sudah mulai bersikap dewasa. Woo-yeon yang walaupun otaknya setengah, tapi sudah tidak gerasak-gerusuk untuk mendekati Sung Hee. Strateginya pun cukup manis. Dari mulai pindah kosan di kosan yang sama dengan Sung Hee, serta masuk tim baseball, sama seperti pacarnya Sung Hee, karena Sung Hee suka tim baseball tersebut. Woo-yeon ini tidak banyak bicara, tapi langsung berjuang dengan perbuatan dan tindakan, yang akhirnya membawa hasil. Suatu hari, ternyata pacarnya si Sung Hee ini ketahuan menjadikan Sung Hee sebagai bahan taruhan. Dan saat Woo-yeon tahu, dia pun sangat marah. Tapi sekali lagi, saya salut sama Woo-yeon. Perjuangan dia dalam mencintai Sung Hee benar-benar tulus semata-mata ingin melihat Sung Hee bahagia. Terbukti, ketika pertandingan baseball tersebut ketahuan dijadikan taruhan, bahwa jika tim kampus mereka menang, pacar Sung Hee akan membawa Sung Hee ke Eropa sebagai taruhannya. Woo-yeon yang juga di tim baseball yang sama tidak egois. Dia tetap berusaha memenangkan permainan karena demi kesenangan Sung Hee. Hingga akhirnya tim baseball tersebut menang berkat Woo-yeon dan berakhir dengan boga mentah Woo-yeon ke pacar Sung Hee. Sung Hee pun putus dari pacarnya dan hubungannya dengan Woo-yeon pun tidak baik. Mereka saling acuh seolah-olah tidak kenal. Waktu pun berlalu begitu saja. Tahun pun berganti. Sekarang Woo-yeon sudah lulus kuliah dan akan memasuki dunia kerja. Ia juga tampaknya sudah mulai move on dari Sung Hee. Sekarang, Woo-yeon memiliki kekasih yang bernama Min Kyung. Namun suatu hari, Woo-yeon yang sudah memiliki kekasih tiba-tiba dipertemukan kembali dengan Sung Hee. Sung Hee yang ternyata sudah jadi model figuran sedang semangat-mangatnya mengejar karirnya. Dunia nampak tidak berpihak kepada mereka. Ketika di masa kuliah dipertemukan, Sung Hee yang punya pacar. Sekarang di masa mereka sudah dewasa dan mulai bekerja, Woo-yeon yang sudah punya pacar. Mereka selalu dipertemukan di waktu yang tidak tepat. Woo-yeon dan Sung Hee menjadi dekat kembali. Woo-yeon juga sering membantu pekerjaan Sung Hee dengan menjadi supirnya, yang justru membuat mereka pada gagal move on dan akhirnya Woo-yeon menjurus ke selingkuh.
Sebelum berlanjut merasa bersalah, akhirnya dia pun memutus Min Kyung dan mengakui kalau dia masih menyukai Sung Hee. Setelah putus dengan Min Kyung, Woo Yeon pun mulai mendekati Sung Hee secara resmi sebagai seorang jomblo. Entah kenapa, Sung Hee-nya masih bersikap dingin, hingga sebuah tragedi terjadi di tempat syuting. Sung Hee hampir tertimpa besi yang jatuh dari atas, namun dia diselamatkan oleh Woo Yeon, yang membuat Woo Yeon cedera karena menolongnya dan masuk rumah sakit. Namun karena insiden itu, akhirnya Sung Hee luluh juga melihat perjuangan Woo Yeon. Mereka pun berpacaran lagi setelah sekian lama. Setelah melewati naik turun kehidupan, akhirnya mereka bisa menjalani hari-hari manis mereka berdua. Mereka pun menghabiskan waktu bersama-sama sebagai pasangan kekasih yang sangat romantis. Tapi, film ini tidak berakhir sampai di situ. Konflik diawali karena Woo Yeon yang tidak pernah mendapat pekerjaan dan tidak lulus tes jadi guru olahraga karena cedera punggung yang dialaminya saat dia menyelamatkan Sung Hee dulu. Namanya manusia normal pasti merasa frustasi karena tidak pernah diterima melamar pekerjaan. Sedangkan semua teman-temannya sudah dapat pekerjaan semua. Sampai akhirnya si Woo Yeon tingkat kesabarannya lagi rendah sekali dan curhat ke temannya. Seandainya dia tidak pernah bertemu dengan Sung Hee, maka dia tidak akan mengalami kecelakaan itu, dan dia pasti sudah menjadi guru bukannya pengangguran. Dan tidak disangka-sangka, ternyata Sung Hee mendengar ucapan Woo Yeon tersebut, dan momennya sangat tidak tepat sekali, yaitu saat Sung Hee lagi berduka di pemakaman ayahnya, karena ayahnya baru saja meninggal. Keadaan pun menjadi kacau, dan akhirnya mereka putus. Sung Hee merasa tidak mau menjadi beban dan tidak mau nantinya Woo Yeon akan menyalahkannya lagi. Karena si Woo Yeon yang sudah cinta mati dengan Sung Hee, dia tentunya tidak mau diputusin, sampai mohon-mohon kepada Sung Hee agar tidak putus. Namun Sung Hee tetap pada pendiriannya dan memutuskan untuk kerja di luar negeri. Karena sebelumnya dia memang sudah diterima di salah satu perusahaan luar negeri. Hanya saja selama ini dia belum berangkat karena masih memikirkan Woo Yeon. Mereka pun akhirnya berpisah kembali dalam waktu yang cukup lama. Lalu bagaimanakah selanjutnya? Beberapa tahun kemudian, Woo Yeon telah mendapatkan pekerjaan sebagai guru olahraga, seperti yang dia inginkan. Bukannya mengajarkan muridnya tentang pendidikan jasmani, Woo Yeon malah menghibur kelasnya dengan memberitahu murid-muridnya tentang kisah cinta pertamanya dengan Sung Hee. Tentu saja para muridnya senang sekali jika gurunya bercerita tentang cinta pertama. Berbicara tentang Sung Hee, Woo Yeon pun akhirnya bertemu kembali dengannya di masa sekarang. Suatu hari, Sung Hee datang ke sekolah tempat Woo Yeon mengajar. Woo Yeon tentunya sangat senang melihat kedatangan Sung Hee. Namun sialnya bagi Woo Yeon, Sung Hee malah datang untuk memberikan undangan pernikahannya. Iya, ngasih undangan guys, bukan ngajak balikan ya. Sakit tapi tidak berdarah. Karena sangat sedih, Woo Yeon pun marah dan mabuk setelah mendengar berita itu. Untuk menjernihkan pikirannya, dia mengajak teman-temannya pergi ke suatu tempat yang terpencil untuk sementara waktu. Mereka pun naik perahu dan memutuskan untuk memancing di tengah danau. Sambil bergemuruh, Woo Yeon menemukan gambar yang telah digambarkan oleh Sung Hee untuknya beberapa waktu yang lalu. Dia pun menangis saat menatap gambar itu. Dan akhirnya memutuskan dia akan menghadiri pernikahan Sung Hee. Jadi, Woo Yeon dan teman-temannya menyusun rencana pada hari pernikahan Sung Hee. Sementara teman-temannya mencegah orang masuk ke kamar Sung Hee, Woo Yeon mengambil kesempatan untuk mengunjungi pengantin wanita sendirian. Hingga akhirnya, si Woo Yeon berhasil masuk ke ruangan pengantin wanita dan hanya ada mereka berdua saja. Tapi apalah daya, bukannya membawa Sung Hee kabur dari pernikahannya, si Woo Yeon malah dengan legowo mendatangi Sung Hee untuk mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Dia akhirnya mengungkapkan isi hatinya kepada Sung Hee dan menyadari bahwa selama ini dialah yang salah. Woo Yeon sekarang mengerti bahwa bertemu dengan Sung Hee adalah berkah baginya. Dia pun mengatakan, "Aku sebenarnya akhir-akhir ini merasa sangat bahagia. Itu semua berkat kamu. Sejak bertemu denganmu, aku mendapatkan impian baru. Lalu, bisa pergi ke perguruan tinggi dan bertemu dengan teman-teman baikku saat ini, dan menjadi seorang guru. Kamu mengubahku menjadi seperti saat ini. Aku yang dulu menyanyiakan hidup, namun kamu mengubahku menjadi seorang pria. Terima kasih yang telah muncul tiba-tiba dalam hidupku. Sung Hee, semoga hidupmu baik dan selalu bahagia." Sung Hee juga merasakan hal yang sama terhadap Woo Yeon. Dia selalu berada di sisinya
ketika dia mengalami kesulitan atau masa-masa sulit. Mereka pun berjabat tangan satu sama lain sebagai cara untuk menyelesaikan hubungan mereka sekali untuk selamanya. Setelah hari ini, mereka akan tetap berteman baik dan tidak lebih. Pernikahan pun dimulai dan Sung Hee berjalan sendirian di lorong. Woo-yeon mengawasinya dengan kagum dan bahkan melakukan kontak mata dengan Sung Hee saat dia berjalan ke pengantin pria. Setelah beberapa detik, Woo-yeon meninggalkan resepsi pernikahan dan keluar dari ruangan. Pada hari pernikahan cinta pertamanya, dia bisa menerima kenyataan bahwa dia tidak akan pernah berakhir dengannya. Namun berkat Sung Hee, dia telah menemukan makna dalam hidupnya, dan untuk itu Woo-yeon berterima kasih. Film pun berakhir. Nah, pelajaran yang dapat kita petik dari film ini adalah tentang seni merelakan. Karena hidup adalah sebuah seni untuk mendapatkan dan seni untuk merelakan. Di film ini, kita bisa melihat betapa cinta matinya Woo-yeon kepada Sung Hee yang merupakan cinta pertamanya. Dan kita juga bisa melihat betapa gentlenya Woo-yeon saat waktunya tiba untuk melepaskan dan merelakan apa yang tidak ditakdirkan untuknya. Nah, sekian dulu video kita kali ini. Jika kamu suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan klik like dan share ke teman-teman kamu. Dan tentunya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe beserta tombol loncengnya juga ya guys, supaya kita lebih semangat lagi untuk membuat alur cerita seperti ini lagi.